Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pada kesempatan kali ini saya Ronggo Kusumo atau yang biasa disapa Onggo atau Ronggo dari Prodi S1 Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro akan menjadi pembawa diskusi pada kesempatan ini. Dan narasumber kita yang telah meluangkan waktunya yaitu Dr. Lionel Gisril. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang di proyek tugas saya, di mana ini menjadi ruang pemikiran dan ruang refleksi di dalam perjalanan pengetahuan yang penuh kebisingan informasi. Di dalam dialog ini saya akan mencoba untuk menggali, menemukan dan mempertanyakan serta memahami sebuah jawaban dari hal-hal yang tidak terduga. Dokter Lionel, Ya, apa tanggapan dokter tentang bahasa Indonesia? tanggapan saya tentang bahasa Indonesia. Oke, jadi tanggapan saya tentang bahasa Indonesia itu yang pertama unik. Kenapa saya bilang unik? Karena bahasa Indonesia itu adalah serapan dari beberapa bahasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada beberapa kosakata bahasa Indonesia itu yang sama dengan bahasa Portugis. Ada juga yang sama dengan bahasa Belanda. Terus habis itu kalau bahasa Melayu, contoh bahasa Malaysia itu kan ya hampir berapa 80% kan diserap sama bahasa Indonesia ya. Nah, gitu. Jadi kenapa saya bilang unik ya itu tadi karena serapan beberapa bahasa. Karena unik ya dokter ya. Betul, unik. Pertanyaan kedua, seberapa sering dokter menuturkan bahasa Indonesia ini? Kalau saya ditanya seberapa sering, sangat sering. Karena yang pertama, saya seorang tenaga kesehatan, yang mana seorang tenaga kesehatan kan public speakingnya harus bagus ya. Jadi kita menjelaskan ke pasien itu yang jelas harus pakai bahasa Indonesia. Jadi sering sekali saya menggunakan bahasa Indonesia. Terlepas apakah pasien ini paham atau tidak dengan bahasa Indonesia, karena di Indonesia kan banyak sekali bahasa. Nah, contoh di Jawa Tengah aja kadang ada orang zaman dulu yang nggak bisa bahasa Indonesia, jadi dia bisanya bahasa Jawa. Ya nggak apa-apa gitu. Saya coba jelaskan aja pakai bahasa Indonesia, it's okay. Ya, untuk public speaking ya dokter. Selanjutnya dokter nomor 3, berapa persentase lingkungan dokter dalam menuturkan bahasa Indonesia? Lingkungan secara keseluruhan ya. Kalau lingkungan itu, kalau dari lingkungan rumah saya kasih persentase itu sekitar 60 banding 40%. Jadi 60% menggunakan bahasa Indonesia, 40% yang menggunakan bahasa Jawa. Atau bahkan kadang bisa dicampur, jadi campur bahasa Indonesia dan bahasa Jawa juga gitu. Ya kalau masih komunikasi itu tadi pakai bahasa, ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Jawa. Kadang atau enggak kita ngomong pakai bahasa Indonesia tapi jawabnya pakai bahasa Jawa gitu. Tapi tetap lebih banyak yang bahasa Indonesia. Tapi ya, tetap lebih banyak yang bahasa Indonesia, betul. Selanjutnya dokter, masih ada 4 pertanyaan dokter. Banyak ya, lumayan banyak ya. Cukup lumayan. Nggak apa-apa, lanjut. Apa yang menyebabkan Indonesia hampir selalu memakai bahasa ini? Rakyat-rakyat warga-warga Indonesia hampir selalu menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Jadi yang pertama jelas bahasa Indonesia kan kita tinggal di Indonesia. Kenapa pakai bahasa Indonesia? Karena itu bahasa nasional. Dan juga itu tidak lepas dari sejarah juga ya kan yang tadi saya omongkan. Bahasa Indonesia itu serapan dari beberapa negara. Kan sejarahnya kita kan pernah dijajah oleh bangsa Eropa ya. Nah itu bahasa mereka pun diserap oleh kita jadi bahasa keseharian, dan sekarang jadi bahasa Indonesia begitu. Oke, berarti kalau ditelaah lebih lanjut tadi ya dokter, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional itu menjadi pembahasan budaya dokter. Jadi pembahasan budaya. Kalau secara struktural menurut pandangan dokter sendiri? Kalau secara struktural mungkin ini ya,
Contoh aja kita dari kecil aja sudah diajarkan ngomong bahasa Indonesia biar paham kayak gitu. Ya kalau terlepas dari misal orang tua ngajarin bahasa Jawa juga ya, atau bahasa-bahasa daerah asli mereka masing-masing, tapi kan tetap bahasa Indonesia diajarkan. Misal ini Budi, yang paling sering kan kayak gitu, ini Budi, ini Sering Bapak sekali Budi gitu, ya, Pak. iya kan kayak gitu. Jadi ya kalau dari struktural itu mulai dari kecil, terus habis masuk dunia pendidikan, terus dari pemerintahan juga kan pakainya bahasa Indonesia. Oke dokter, selanjutnya mungkin tidak bahasa Indonesia itu menjadi bahasa internasional menurut pandangan dokter. Sangat mungkin. Kenapa Kenapa? saya bilang sangat mungkin? Karena yang pertama, pernah saya baca beberapa artikel itu menuliskan bahwa bahasa Indonesia ini sudah dipelajari di Australia, terus ada juga beberapa negara ASEAN, Asia Tenggara itu kayak misalnya Myanmar, Laos, Kamboja itu kan juga menerapkan kurikulum bahasa Indonesia. Jadi kenapa why not bahasa Indonesia nggak jadi bahasa internasional? Bahkan kepala negara saja ketika memberikan pidato di forum internasional juga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kan itu bisa membuka peluang bahasa Indonesia jadi bahasa internasional. Mungkin ya dokter ya. Iya, tapi kan Sangat optimis. Mm-mm. Apa optimis sekali? kan tidak menutup kemungkinan ya Mas. Betul, kemungkinan ya, betul. Oke, selanjutnya dokter nomor 6. Apa saja peluang dan tantangan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa internasional? Peluangnya salah satu peluangnya itu tadi ya, mungkin dari dunia pendidikan salah satu peluangnya dimulai dari itu tadi, beberapa negara sudah membuka kurikulum bahasa Indonesia di institut pendidikan mereka. Terus tantangannya mungkin dari negara-negara lain mungkin yang mungkin menolak bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, tapi kita tidak tahu nanti kedepannya gimana gitu. Kalau dari tantangannya dokter? Tantangannya yaitu tadi ketika mau jadi bahasa internasional bisa saja ada negara-negara lain yang nggak suka gitu. Kenapa ini Indonesia jadi bahasa internasional gitu? Oke, baik dokter, yang sekarang masuk ke poin nomor 7. Tanggapan Anda bila bahasa Indonesia itu benar terrealisasi menjadi bahasa internasional? Tanggapan saya ya bagus sekali kalau memang bisa jadi bahasa internasional. Karena apa? Yang pertama, berarti Indonesia di mata dunia kan sangat dikenal, karena bisa dibilang bahasa Indonesia kalau jadi bahasa internasional dia sejajar dengan bahasa Inggris ya, bahasa universal sekarang. Tapi untuk jadi setara dengan bahasa Inggris kan mungkin butuh proses yang lama, tidak seperti Inggris kan udah dari dulu ya Mas ya, karena kan dia menjajah setengah dunia, bisa dibilang seperti itu. Kemudian kalau bahasa Indonesia jadi bahasa internasional mungkin bisa meningkatkan kerjasama antar negara, bisa terus meningkatkan pariwisata juga bisa. Jadi kan yang terkena pengaruh di ekonominya. Oh, sangat berpengaruh. Iya, jadi mulai dari bahasa pun juga bisa meningkatkan ekonomi gitu. Baik, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang unik, yang sering digunakan untuk public speaking dalam aktivitas sehari-hari, bahkan dalam lingkungan ataupun juga dalam lingkup keluarga seringkali bahasa ini digunakan. Dan Dr. Dr. Lionel menggunakan bahasa Indonesia dengan persentase 60/40, yaitu 60% digunakan bahasa Indonesia dalam aktivitas sehari-hari dan 40% menggunakan bahasa Jawa. Karena memang dari segi budaya juga tinggal di wilayah Jawa. Dan pada poin nomor 4, bahasa Indonesia hampir selalu dipakai karena memang ini bahasa nasional yang secara budaya memang sudah ada sejak dulu kala. Dan untuk struktural memang bahasa ini sudah
sering kali digunakan bahkan sejak kecil secara masif ya, sejak kecil dan pada lingkup keluarga, lingkup lingkungan, sekolah, pendidikan, dan juga pada tingkat pemerintah membuat aturan-aturan. Memang bahasa Indonesia menjadi bahasa yang utama digunakan. Mungkinkah bahasa Indonesia ini menjadi bahasa internasional? Jawabannya adalah mungkin, dan bahasa ini sudah digunakan di negara luar. Apa saja tantangan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Yaitu untuk peluang dan tantangan ya. Peluang yaitu pada tingkat pendidikan, banyak pendidikan memang sudah menggunakan bahasa Indonesia, bahkan di luar negeri sana juga ada kurikulum yang menggunakan bahasa Indonesia, dan negara-negara luar juga sudah mulai memperdalam bahasa Indonesia dan jumlah penuturnya semakin bertambah sepanjang waktu ini. Dan tantangannya adalah ketidaksukaan mungkin bangsa-bangsa lain yang kurang menyukai bahasa Indonesia atau agak sensitif dengan bahasa Indonesia, sehingga ini menjadi tantangan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Tanggapan bila bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional adalah bahasa ini akan sangat dikenal dan mempermudah antara kerjasama antara luar negeri dan mempertingkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan sebagai penutup, terima kasih Dr. Lionel sudah mau hadir pada proyek diskusi saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatian dari dokter, dan salam hangat dari saya Dr. Ronggo Kusumo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.